Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik terkait dengan informasi berita yang hari ini beredar viral di sosial media. Kita akan buka ruang diskusi di sana. Teman-teman bebas untuk memberikan komentar, kritik maupun saran. Ya, yang penting kita sama-sama hindari yang namanya disinformasi, fitnah dan ujaran kebencian. Tanpa banyak basa-basi, kita sama-sama saksikan video yang pertama. Let's go. Tio ex BEM UGM anggap Prabowo gangguan jiwa. Saya punya kecurigaan. Pinter itu kan soal kognitif. Barangkali memang presiden kita hari ini itu punya gangguan mental. Kita semua mungkin pernah bisik-bisik bahwa presiden kita itu NPD. Tahu singkatannya NPD ya? Narcissistic Prabowo Disorder. Kita baru aja dengar nih salah satu pernyataan dari Tio ex BEM UGM yang menyebut Prabowo itu mengalami NPD atau Narcissistic Prabowo Disorder. Atau sebenarnya dia pengen bilang memang NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Bahkan disebut bahwa kemarahan publik harus dikonversi jadi gerakan revolusioner. Pertanyaannya, kok bisa ya dia berpikir kayak gitu tanpa ada hasil psikolog klinis? Mari kita bahas. Gini ya Tio, NPD adalah istilah medis, bukan istilah politik, bukan istilah aktivisme, dan bukan pula alat untuk menyerang lawan politik, termasuk pada Prabowo atau siapapun. Untuk menyatakan seseorang mengalami gangguan kepribadian, dibutuhkan pemeriksaan profesional, assessment, observasi, dan evaluasi yang mendalam. Bukan karena nggak suka pada pidatonya, bukan karena nggak suka pada orangnya, atau bukan karena nggak suka pada pilihan politiknya dan kebijakannya, bukan. Jadi ketika seseorang dengan mudah menyebut orang lain NPD tanpa pernah memeriksa langsung, itu bukan diagnosa. Itu opini sesat dan kasar yang diberi baju ilmiah agar terdengar cerdas, padahal bodoh. Kedua nih, kalau memang ada masalah dengan Presiden Prabowo, kritik aja kebijakannya. Kalau harga pangan bermasalah, itu yang saya bahas katakan harga sebelumnya. pangan. Kalau investasi bermasalah, bahas investasi. Kalau diplomasi bermasalah, bahas diplomasi. Kalau ekonomi bermasalah, bahas ekonomi. Kenapa harus lompat ke tuduhan gangguan mental? Emang lu nggak bisa belajar dari Ferry Irwandi? Kan memalukan. Karena dalam logika berpikir yang sehat, kebijakan dibantah dengan data, bukan dengan diagnosa dadakan. Terus ketiga yang paling penting, keberhasilan atau kegagalan seorang presiden nggak pernah diukur dengan seberapa keras kita membencinya. Nggak. Presiden itu dinilai dari hasil kerjanya, bos. Dari pertumbuhan ekonomi, dari investasi yang masuk, dari inflasi yang terkendali atau enggak, dari ketahanan pangan, dari kemampuan diplomasi, dari perlindungan kepada warga negara, dari keamanan nasional, dan dari kesejahteraan rakyatnya. Kalau semua itu ingin dikritik, silakan dikritik. Pakai data, jangan pakai bacot doang. Dan kalau yang dipakai justru tuduhan gangguan mental, gangguan jiwa tanpa dasar medis, maka yang sedang dipertontonkan bukan kecerdasan intelektual, melainkan kemarahan yang kehilangan argumen, dan kebodohan yang dipertontonkan. Diain lagi sama yang nonton. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Gila bang. Diain sama yang nonton malah. Aku tidak memberikan komentar apa-apa lagi ya, karena apa yang abang tadi sampaikan itu benar-benar sudah mewakilkan teman-teman ya. Ya, sebelumnya di video yang sebelumnya saya sudah membahas pernyataan dari Tio ini, tapi abang ini yang menjelaskan secara detail ya, karena ya menurut saya ya, itu bukan lagi kritik tapi lebih ke olok-olok kepada kepala negara kita teman-teman ya. Miris. Kita next saja ke berita selanjutnya ya. Pak Jokowi bukan tongseng tapi gule katanya. Dikerumuni. Makin kalian serang, makin dicintai sama rakyat. Berkorban, berbagi untuk kemanusiaan. Ya. Pak masak tongseng ya Pak. Pak masak tongseng buatan Pak. Oh gile. Gule. Masa gule Pak Jokowi. Lihat ya. Kita tampilkan ini biar para pembenci makin sakit hati melihat cinta rakyatnya ke Pak Jokowi.
Saya tuh penasarannya gini teman-teman ya. Saya tuh jadi nggak sabar Pak Jokowi akan keliling Indonesia. Ya, Pak Jokowi salah satunya akan ke NTT dan kalian nanti akan lihat bagaimana euforia masyarakat NTT ya akan menyambut Pak Jokowi di sana. Kita melihat apakah mempan selama ini setiap tuduhan, fitnahan, ujaran kebencian yang ditunjukkan kepada Pak Jokowi dengan tujuan untuk agar supaya masyarakat kehilangan cintanya ke Pak Jokowi, masyarakat membenci Pak Jokowi, masyarakat mencurigai Pak Jokowi. Kita akan melihat apakah itu berdampak atau tidak dengan Pak Jokowi kunjungan ke daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Saya itu penasaran. Kita akan lihat bagaimana mulut mereka akan ternganga bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah upaya menjaring angin, adalah upaya yang sia-sia. Karena nanti kita akan lihat, sudah bisa membayangkan bahwa Pak Jokowi akan dikerumuni oleh ribuan masyarakat di setiap daerah yang dikunjunginya. Apalagi di NTT, waduh, ya cinta masyarakat ke Pak Jokowi itu di Indonesia Timur itu kalau mau bilang itu buang-buang ya atau melimpah ya. Melimpah karena di era Pak Jokowi mereka merasakan pembangunan-pembangunan yang mereka ya belum merasakan di era-era sebelumnya. Fakta berbicara bahwa hanya terpusat di Java sentris saja teman-teman. Akan tetapi di era Pak Jokowi menerapkan yang namanya Indonesia sentris dengan dibangunnya IKN sebagai simbol bahwa pembangunan harus merata di semua daerah yang ada di Indonesia ini. Luar biasa teman-teman ya. Nanti saya nggak sabar ya itu akan Pak Jokowi akan keliling Indonesia ya. Ibu kalau beli BBM berapa? 25.000. Nanti kita segera koordinasi ya dengan Kementerian SDM dan Pertamina. Di Ampong nih, Bapak Ibu teman-teman. kalau beli BBM berapa? 25 kalian bayangkan. Kapan itu belinya? Kemarin Bapak. Kemarin? 25.000. Ya. Itu apa? Motor? Motor Bapak. Bapak beli berapa liter? 2 Bapak. 2 liter, 50.000. Iya Bapak. Habis berapa hari itu nanti? Palingan 1 minggu Bapak. 1 minggu. Ada yang 1 hari. Tergantung jarak pemakaian. 25.000. LPG mungkin ibu-ibu ada yang kesulitan mencari LPG. LPG Pakai kayu bakar. kayu bakar. Oke. Berarti ini ya apa? BBM ya. Nanti segera kita koordinasi dengan Pertamina. Ya teman-teman ya, untung Mas Wapres ke sana. Jadi ketahuan kan di NTT harga Pertalite masih 25.000 per liter. Tapi mereka diam saja teman-teman. Seperti kata Pak Jokowi ya, mereka BBM dengan harga yang begitu mahal berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Kita Pertalite di sini masih 10.000 ya, belum naik. Naik 1.000 saja. Naik sedikit saja. Itu sudah ada yang bilang Indonesia bakal chaos. Ya, lucu saja teman-teman. Teman-teman kita yang ada di NTT, Pertalite 25.000 per liter. Mereka diam saja dan dengan santai 25.000 Bapak per liter. Ketika ditanya, nggak dengan nada emosi, kami 25.000 per liter nggak adil, nggak seperti itu. Tapi mereka menyampaikan dengan santai ketika ditanya, di sini BBM berapa per liter? 25.000 Bapak. Bapak ini sekali ngisi berapa? 2 liter Bapak. Jadi 50.000 ya per 2 liter. Coba kalian bayangkan. 25.000 per liter. Itu sampai berapa? 1 minggu. Ya tergantung pemakaian. Ada yang 2 hari katanya. Santai mereka menjawab. Mengatakan. Ya. Di saat daerah yang lain. Yang hari ini masih 10.000. Mendengarkan akan naik BBM, langsung ada isu chaos, demo. Teman-teman kita di NTT coba kalian lihat masih ada 25.000 per liter, tapi mereka diam saja. Nanti terungkap ketika pemimpin datang langsung ke daerah mereka dan ketika ditanya mereka sudah anggap itu adalah harga yang normal bagi mereka. Padahal seharusnya harga BBM itu harus satu di semua daerah sampai ke pelosok daerah yang ada di Indonesia manapun, teman-teman. Sampai ada di pelosok-pelosok harus sama 10.000. Itu yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi mereka menganggap itu sudah biasa karena ya sudah terbiasa dengan harga seperti itu. Mungkin mereka bersyukur, mungkin
dulunya 80.000 per liter atau mungkin 75.000 ya. Dan ketika mereka merasa 25.000, wah ini sudah bersyukur ya, sudah lebih murah. Padahal kalau mau menerapkan keadilan sosial harus sama semuanya. Dan saya percaya akan segera menjadi 10.000 teman-teman. Menyesuaikan dengan harga di semua daerah yang ada di Indonesia. Ya teman-teman ya, kita dukung Gibran untuk terus mengungkapkan hal-hal yang tidak adil seperti ini. Kita dukung pemimpin yang seperti ini. Saya pamit, see you on the next video. God bless.